Ya. Artinya almarhum ayah saya ini hanya seorang seniman panggung. Ya. Jadi tahun 60 sampai 70 nggak ada film, Bang. Mereka semua lahir di panggung. Ya. Nah, jadi artinya Abang bisa bayangkan masa kecilku itu kami punya rumah tapi nggak punya listrik. Bang Fokel lah mengajak saya ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno. Saya tahu beliau tapi jujur saya nggak kenal. Itu mereka bilang, Bang, kita ini bukan pakaian kotor yang mau dimasukin ke kotak kosong. Ya. Kita lawan. Ya. Cuman bagaimana cara lawannya kita belum ada. Betul. Emang PD nggak bisa maju, kita juga ditinggalin semua. Ya, PKS pergi, PKS yang lain tiba-tiba MK. Itu Betul. kan membuat kunci terbuka. Pertolongan semesta. Saya minta maaf ya, Bang. Bukan sekarang karena saya yakin saya sudah diputuskan menang. Hanya tinggal menunggu keputusan KPUD berdasarkan hasil MK. Tapi dari awal saya yakin saya menang, Bang. Saya juga yakin, Bang. Saya Apa kabar Indonesia? Kita ketemu lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk. Ya, bukan hanya talk the talk, tapi ini bukan walk the talk gayanya yang ono. Kalau itu kan gaya KW, ya kan? Kita ada bersama ini nih yang lagi hot nih. hot news. Bang Dul. Tepuk tangan dulu buat Bang Dul. Bang Dul. Selamat datang Bang Dedi. Ya. Bang Dul tinggal nunggu waktu dilantik sebagai wakil gubernur mendampingi Mas Pramono Anung. Ini satu kejutan besar, satu rahmat yang besar sekali ini buat ini memang semesta yang bicara. semesta mestakung nih ya, semesta mendukung. Mendukung, betul, Ya. betul. Tapi nanti kita bicara soal Pilgub. Ya. Saya mau kasih tahu teman-teman aja bahwa saya ada di lokasi tempat tinggal Bang Dul, Ya. yang juga dulu jadi tempat syutingnya Sidul anak sekolah. Sidul anak sekolahan. Betul, Ini betul. tempat apik banget. Ya, ternyata ada restoran di sini hanya buka Sabtu Minggu. Jadi kalau lu mau keren ya main ke Bukan Coba restoran. cerita dikit. Bukan restoran, Bang. Warung. Jadi iya, namanya iya. warung Sidul ya. Artinya mungkin warung ini udah cukup lama, Bang. Ya, kalau di rumah ini mungkin udah 7 tahun. Tapi kalau kita bisnis kuliner itu mungkin bahkan kita pernah sampai punya restoran di Mekah. Ya, tahun 97, tapi memang 99 tutup karena Krismon. Ya. Artinya memang basic kuliner kita ini cukup kuat. Sudah panjang. Udah panjang lah. Jadi Karena tenar terus bikin kuliner kayak yang lain. Dan juga kita dulu sebelum buka di rumah, kita juga buka di beberapa mall kan. Oke. Basic utama karena istri suka masak. Passion, itu ya. passionnya dimasak. Jadi ya udah. Kemudian setelah kita beberapa tempat kita tutup, akhirnya bikin di rumah kan. Nggak tahu. Ini aman buat istri ini kalau Oh iya, lebih. ini kan istri disuruh sibuk masak dia kan bikin restoran di mana-mana, Bang Dulnya lagi keren-keren ganteng tuh kan. Wah, terus jadi di rumahnya aman buat istri ini Bang Dul kalau. Jadi yang paling seru, Bang, aku tuh kalau setiap kayak Lebaran, Tahun Baru kan dapat catering. Ya. Bisa 1000 porsi, Bang. Abang bisa bayangin. Jadi yang terkenal di kita ini yang namanya lontong cap gome. Wah, pengen nih. Wah. Wah, anak Medan pengen nonton. Jadi kita itu setiap Lebaran, Natal, Tahun Baru kita nggak mau lebih dari 1000 porsi. Itu kesanggupan Jadi supaya kualitasnya terjaga ya. Gitu. Dan saya juga bantu masak. Cie. Jadi kalau nanti abang tanya, Bang, kalau jadi wakil gubernur tetap buka warung, tetap jualan nasi. Jadi yang masih kepengen nyobain warungnya Sidul namanya. Ya, namanya warung Sidul. Warung Sidul datang. Gua aja tadi lihat. Silakan. Aduh, sayang rumah gua jauh banget ya. Kalau nggak nyarap di sini juga kan. Tapi tempatnya antik nih saya lihat. Dan tentu ini berkat juga ya. Betul. Sudah cukup lama sekali. Jadi artinya memang ini adalah bagian dari rumah Sidul di sinetron tahun 90. Aslinya. Nah, ini bagian belakang sebetulnya. Tapi ini sebetulnya pendopo yang tidak ada hubungan. Cuman ini area ini memang dulu adalah lokasi Sidul. Oke. Jadi tahun 92 sampai terakhir 2007 saya produksi terakhir. Kemudian saya pindah ke beberapa tempat membangun rumah Dul. Waktu itu saya bikin movie, tidak bikin miniseri. Ya. Saya bikin namanya Sidul Movie. Bahkan waktu itu pernah syuting sampai ke Belanda, Nah, sekarang memang rumahnya saya bangun di tempat lain lah istilahnya. Nah, jadi ya nggak bisa lepas memang. Betul. Karakter Betawinya ada di sini. Jadi kawan-kawan kalau mau
tempat nyarap yang agak lain. Boleh, gitu ya, silakan. Silakan datang kemari. Tapi bukanya cuma Sabtu Minggu, Bang. Ya, lihat di IG. Bukanya lihat di IG aja, bisa di IG Sirano. Pokoknya tiap buka atau tutup, lihat Ada di IG informasi saja. di situ. Pasti informasi. Ini tempatnya homey banget. Jadi makan di luar serasa di halaman rumah sendiri. Ya, betul. Tentu circle-nya juga kecil ya, tapi tentu berjaringan luas. Kalau mau ketemu orang-orang baik dan orang-orang benar pasti datang kemari ya Bang Dul ya. Yang menjadi apa ya, Bang? Tempat ini memang agak aneh. Anehnya seperti apa? Setiap libur sekolah, itu pengunjungnya Malah rame. Bisa saudara kita dari Papua datang ke sini. Oh, Memang tidak khusus datang ke Jakarta, tapi dia libur ke Jakarta, pasti dia mampir. betul. Kemudian kalau yang namanya dari Palembang, Medan, wah itu mungkin mingguan bisa datang gitu loh. Pasti datang. Pasti datang. Rame. Jadi artinya itu yang membuat apa ya? Suasana tempat ini apa ya? Ya, family. Kan ya sangat family friendly. Betul, Jadi betul. homey gitu, Betul. kayak di halaman sendiri. Padahal di tempat yang bisa dibilang situs peradaban sinetron Sidul. Iya, Nah, oke, betul, kita sudahin, silakan nanti cek infonya warung Silakan, Sidul silakan. di IG-nya Cirano ya. Ya. Saya yakin Anda nggak kecewa. Nah, Bang Dul, Ya. ini satu pertanyaan pribadi dulu. Ya. Ini dapat amanah dari masyarakat Kota Jakarta. Kalau orang tua masih hidup, bapak ibu, kira-kira apa yang Bang Dul akan sampaikan? Pasti beliau bangga, ya, karena apa ya? Apa yang aku capai ini tentu mungkin di luar perkiraan mereka, Bang. Aku bersyukur bahwa masa kecilku susah. Aku dari keluarga ya bukan miskin tapi sangat bersahaja. Petarung ya, bukan pewaris ya. Bukan pewaris. Ya. Artinya almarhum ayah saya ini hanya seorang seniman panggung. Ya. Jadi tahun 60 sampai 70 nggak ada film, Bang. Mereka semua lahir di panggung. Ya. Nah, jadi artinya Abang bisa bayangkan masa kecilku itu kami punya rumah tapi nggak punya listrik. Jadi kalau mau nonton televisi harus pergi ke rumah tetangga yang memang dia punya televisi. Tapi untuk nonton kita harus belanja sesuatu karena dia punya warung. Artinya apa? Apa yang ku capai ini, kalaupun tadi pertanyaan Abang, bapak dan ibu masih ada, tentu dia akan bangga. Sangat bangga. Ya, mudah-mudahan mereka dengar di atas sana. Mudah-mudahan. Kita mudah-mudahan. sampaikan doa juga. Betul, hanya doa yang bisa saya kirimkan. Oke, jadi puas ya. Ya, Karena betul. kan begini nih, Bang Dul sudah memang di branding sebagai sidulnya orang Betawi. Iya betul. Walaupun pernah jadi wakil gubernur dan gubernur di Banten, Betul. tapi Jakarta itu kan seperti rumah sendiri. Iya, makanya kemarin saya kan bilang, kalaulah saya bisa ngebenain kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benain kampung saya di sini di Jakarta? Betul. Ya, walaupun mungkin banyak orang mempertanyakan apa sih aslinya saya. Ayah saya orang Sumatera Barat dan saya nggak akan pungkiri itu. Ya. Ibu saya Jawa Betawi. Tapi mungkin karena saya lahir di Jakarta, saya besar di daerah Kemayoran, Bang. Ya. Wah, itu namanya Kemayoran itu udah istilah itu daerah slum, itu udah daerah daerah wah, kumuh, daerah ya. kumuh, daerah keras lah artinya. Nah, jadi di situlah saya lahir dan saya tahu impian masyarakat Jakarta waktu itu. Sehingga pada waktu umur saya 8 tahun, Bang, saya menemukan satu novel berjudul Sidul Anak Jakarta. Oke. Oh, itu dari novel Itu ya? novel, Bang. Itu novel karya dari Aman Datuk Majuindo. Aman Datuk Majuindo ini adalah Malah orang Padang juga? orang Padang. Oh, gitu Beliau ya? tinggal di Jatinegara. Oh, oke. Ini kakeknya Boy Bukan Raffi pasar Amar. Master sana? Jadi ini kakeknya Boy Raffi Amar. Oke, yang Komjen. Komjen Ya. itu. Nah, jadi artinya waktu umur saya 8 tahun saya udah baca ini. Artinya, Bang, banyak balada yang saya petik dari buku itu. Sehingga pada waktu tahun 72 Sumanjaya pulang dari Rusia. Saya baru umur 2 tahun tuh. Sumanjaya pulang dari Rusia, dia bikin film. Ya, ya. Memang film pertama dia judul Lewat Tengah Malam. Saya main juga kebetulan sebagai figuran saja. Ya, ya. Tapi pada waktu dia bikin Sidul Anak Jakarta atau Sidul Anak Betawi, wow, abang bisa bayangkan, mungkin abang punya tokoh, Betul. kemudian abang mainkan. Itu plak, rasanya memang masuk di dalam jiwa. Jadi emang tidak perlu pendalaman terlalu jauh karena Enggak. memang sudah seperti di dalam sukma gitu. Apa yang dalam buku itu aku ikutin, Pak. Hafal semua. Oke. Dalam kehidupan nyata, maaf mungkin Sidul itu jualan kue masuk kampung keluar kampung. Waktu kecil itu aku lakukan pekerjaan seperti itu. Karena memang Sidul ini yang menyelamatkan perjalanan hidup saya. Jadi Maaf, saya tadi katakan Kemayoran itu daerah
Oh iya, semua tahu itu. Wow, itu daerah hitam. Istilahnya kalaupun di sana dompet hilang, kita tahu nyarinya di mana. Nah, artinya disitulah saya ada. Kemudian itulah yang mendidik saya bahwa Sidul ini men-trigger saya berjalan pada posisi yang benar. Walaupun sulit, Bang. Sulit. Pastilah. Sangat sulit. Jakarta kan lebih kejam dari kiri. Betul, makanya. Jadi artinya memang itulah yang membuat tokoh itu sangat melekat di diri saya. Sudah dijiwai betul. Sudah sangat dijiwai. Nah, bagian dari perjalanan hidup. Betul. Jadi kesannya Sidul adalah saya adalah Sidul. Tapi gitu lama sinetronnya nggak ada cinlok tuh Bang waktu itu Bang. Sampai hari ini nggak ada cinta. Berarti Mbak Dewi aman. Sarah saya anggap adik saya, Jenab juga saya anggap adik saya. Nggak tahu, saya juga dari dulu Bang. Jadi udah kayak keluarga aja itu. Mungkin Abang bisa nge-trace, saya juga agak bingung. Ya maaf, saya di film ini udah hampir 50 tahun. Ya. Temen saya tuh cantik-cantik Bang. Ya, pastilah. Ya si Gusman, Lydia Dulu ganteng banget waktu muda. Anita Karolin, Ita Mustafa. Tapi dari semua yang saya kenal, tidak satu pun aku mencintai mereka. Ya. Nggak tahu kenapa. Emang udah dikasih Allah itu siapa? Ya mungkin begitu gitu. Karena saya jujur, saya punya idola. Itu ibu saya. Oke. Saya ingin punya istri seorang ibu rumah tangga. Walaupun saya tahu ibu saya nggak bahagia. Bagaimana mau bahagia? Bapak kerja sebagai orang panggung. Orang seni. Main panggung setahun sekali. Bisa dibayangkan bagaimana dididik. Nah jadi artinya mungkin itu salah satu membuat saya bersahabat baik dengan Yesi Gusman, saya bersahabat dengan Lydia Kandau, dan begitu juga saya sahabat dengan Cornelia Agatha dan juga dengan Maudy Kusnaidi. Jadi bahkan pada waktu mereka menikah, saya menjadi walinya. Dan mereka ini foto-foto yang Abang sebut tadi taruh di kamar tuh. Oh iya, betul. Melewati kubur dengan gambar-gambar itu nih semua. Benar. Oke, Bang Dul, nanti kita ke situ. Coba nih pertanyaan saya. Apa memang pernah kebayang atau gimana sih rasanya tiba-tiba ditunjuk menjadi calon wakil gubernur oleh partai? Saya nggak kebayang. Pertama kali yang saya nggak kebayang pada waktu saya menjadi wakil bupati, Bang. Saya pernah jadi wakil bupati Kabupaten Tangerang. Betul. Itulah perjalanan karir politik saya pada waktu itu. Dan itu sebetulnya diawali tahun 2007 sebetulnya, Bang. Waktu itu Pilkada Jakarta. Iya. Nah, yang mengundang saya membahas tentang politik itu yang namanya Gus Solah. Solah udah adik nyambung. Adik saya diundang ke rumah beliau. Beliau presentasikan ada sebuah lembaga survei namanya Vanzo. Ternyata pada waktu 2007 itu nama saya tinggi sebagai calon gubernur Jakarta. Bingung dong saya bagaimana caranya saya menjadi gubernur masuk dalam ini. Saya bilang apa ini lembaga Vanzok ya? Waktu itu Gus Solah bilang Vanzok ini ada satu lembaga survei internasional. Van George. Nah, artinya kalau memang bisa dipercaya. Gitu. Saya nggak paham bagaimana caranya. Kamu harus jadi kader partai politik. Saya jujur waktu itu belum menjadi kader partai politik manapun. Singkat kata berjalanlah saya. Bang, ini rumah 2007 itu ramenya sama seperti kemarin. Oh gitu. Jadi maaf, yang namanya waktu kampanye 2007 Tangerang ya. Bang Foke datang ke sini. Dulu masih ada Bang Doro Jatun, ada juga calon gubernur. Dua-duanya minta aku menjadi wakil. Wah, gue bilang gimana caranya kan? Nah singkat kata pada waktu itu Bang Foke lah mengajak saya ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno. Saya tahu beliau, tapi jujur saya nggak kenal. Ya karena jadi malah Bang Foke yang ngajak. Bang Foke yang ngajak. Bang, saya kenalin sama Bu Mega. Waduh, ya udah, ya saya ikut aja kan. Singkat kata, saya ketemu lah. Ya pada waktu itu Ibu menyampaikan kepada saya, Mas Rano, kami minta maaf belum bisa mendukung karena Jakarta masih membutuhkan militer lah waktu itu. Ya Pak Sutioso. Bukan, wakil Pak Bang Yos, saya jadi lupa. Artinya saya bilang nggak apa-apa Bu, kalau memang itu menjadi keputusan ya buat saya diundang bisa ketemu Ibu saja sudah. Singkat kata 2007 nggak jadilah saya apa-apa. 2008 tiba-tiba saya diminta menjadi wakil bupati Kabupaten Tangerang, mendampingi Pak Ismet Iskandar. Pak Ismet ya dari mulai situlah saya mulai berjalan. Kemudian tahun 2012 saya diperintahkan partai menjadi wakil gubernur di Provinsi Banten.
Nah, di Provinsi Banten lah saya baru serius mengambil yang di luar saya, yaitu saya mengambil ilmu politik. Makanya saya kenapa SIP, sarjana ilmu SIP politik. ya. Jadi umur saya 50, saya di wisuda. Anak saya nangis, kok kayak Sidul di wisuda, Pak. Keren ya. Nah, jadi singkat kata, Bang, Never old to study. Ya, itu. aku jadi serius masuk ke dalam dunia politik. Gitu Iya, kan. iya, iya. Ya, aku menjadi wakil gubernur di Provinsi Banten. Kemudian ya dalam ini perjalanan saya pernah menjadi PLT 1,5 tahun gubernur, dan saya menjadi gubernur hanya 1 tahun. Makanya waktu kemarin saya bilang, Bung RK lupa kali, saya jadi gubernur cuma setahun. Dia bilang kan, singkat kata perjalanan politik seperti itu. Saya nggak pernah nyangka, Bang. Jadi itu semua jalannya memang disiapkan oleh yang di atas ya. Makanya ini betul. Artinya saya juga berkalkulasi. Sudah takdir nih. Sudah takdir. Jadi sampai. Jadi ya kan abang tahu, saya kan menjadi ya ketua DPP kan juga, Bang. Yes, ya ketua bidang kebudayaan di DPP kan. Ya walaupun saya terlibat mempersiapkan ya pilkada semua nasional, abang juga paham segala macam, tiba-tiba kan saya tidak bermimpi untuk menjadi wakil gubernur. Tidak, Bang. Saya jujur bukan berarti saya ingin cari nyaman, tidak. Tapi kemudian memang kan saya lagi di Komisi 10. Iya, udah enak-enak DPR kan. Kita lagi mempersiapkan biaya pendidikan. Ya. Yang betul-betul Komisi 10 itu concern. Makanya saya jadi saya udah tahu lah, saya udah dengar isu 2 minggu sebelum saya dipanggil Ibu. Saya udah dengar, Bang, ini kayaknya siapapun gubernurnya wakilnya lu deh. Aduh, gue pusing. Jujur, aku diskusi sama istri. Aku diskusi gimana nih kalau begini. Ya lebih nggak usah lah, udah ya. Keluarga sebetulnya nggak menyarankan aku udah dah di Komisi 10 aja lah segala. Udah singkat kata, itulah yang aku bawa pada waktu aku dipanggil Ibu. Iya. Jadi aku udah siap nggak bersedia. Iya. Aku sudah bersedia. Apapun konsekuensinya, istilahnya kan. Lebih memilih DPR aja. Lebih bagus di DPR aja. Capek bertarung juga, ada kerjaan juga. Benar kan gitu kan. Begitu saya dipanggil Ibu, ada 2 bahasa yang memang membuat saya tidak bisa saya tolak. Apa itu? Ya, saya berulang sekali-kali. No, ya ini normatif. Saya bicara sebagai ketua umum. Ini hak prerogatif saya. Saya perintahkan kamu menjadi wakil gubernur mendampingi Pramono Anung. Jujur saya kaget. Pramono Anung ya. Apa Mas Pram mau? Harus mau, itu perintah saya. Bengong saya. Begitu saya ngomong, Ibu ngomong. No, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. I-nya akan terbang. Di saat Ibu kata tidak menjadi di Jakarta, Jakarta akan jadi apa? Nah, ini yang membuat aku agak ada pesan ini ya. Ini yang membuat visioner yang kedua, itu yang membuat aku berpikir. Beliau nunjuk saya, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi di mana? Ibu ngomong begitu. Ya. Jadi concern Ibu sama orang-orang Betawi ya, sebagai orang asli Jakarta. Aku berpikir Ibu ini kan Nusantara. Ya maaf ya, tidak melebihi beliau lah. Beliau bicara tentang Indonesia Raya segala. Tapi kok Jakarta dia concern. Satu, tidak ibu kota, Jakarta menjadi apa? Kedua, kalau Jakarta nggak ada, Betawi mau di mana? Kamu kan Betawi. Wow. Ya, sampai ke sana Ibu Mega memikirkan. Betul. Saya duduk dengan Ibu di meja makan. Pada waktu Ibu bicara agak tersender juga saya berpikir. Akhirnya bilang, udah kamu ketemu Mas Pram. Yakini kalau kamu mau. Ketemulah saya Mas. Dan itu prosesnya cepat sekali. Cepat sekali. Ternyata Mas Pram tuh malam itu juga masih belum bersedia. Bersedia. 3 kali Mas Pram bilang, Bang aku tolak 3 kali Ibu Bang. Tapi karena abang menguatin saya, ya udah kita jalan. Ya udah jadi malam tuh aku datang ke rumah Mas Pram. Ya Mas Pram, Bang, abang percaya sama saya? Saya bilang saya percaya Mas. Mestinya abang jadi gubernur. Enggak, Mas jadi gubernur. Saya pernah jadi gubernur. Mas belum pernah jadi gubernur. Udah, buat saya jabatan gak ada urusan. Saya pernah jadi wakil bupati, saya pernah jadi wakil gubernur. Udah, itu hanya, oh yuk kita, akhirnya. Oke Bang, kita sepakat. Yuk sepakat. Bah, itu video call malam itu. Bu, ini Bang Dul udah nyampe. Ya oke Bu, kita siap. Besok mau daftar, kaget aku. Bah, Mas, besok mau daftar, emang nggak deklarasi? Enggak, kita nggak perlu deklarasi. Waduh, gue bilang gila lagi. Seru ya. Wow. Jadi kawan-kawan, dari perjalanan hidup Bang Dul kita tahu, kita bisa lihat bahwa tidak semua karena ambisi.
Ya, Ya, kadang Tuhan itu memberikan jalan buat kita betul. menjadi sesuatu tanpa perlu ngoyo, Ya, tanpa perlu memaksakan diri. betul. Kalau memang milik kita pasti dilancarkan jalannya kan Bang. Iya, betul. Terlihat dari pengalaman tadi, Betul. jadi wakil bupati, terus jadi wakil gubernur, DPR, sekarang jadi wakil wakil gubernur DKI yang sangat ikonik karena Bang Dul ini terkenal sebagai Bang Dul gitu ya. Satu bagian dari peradaban kita itu, peradaban Indonesia yang ada di Jakarta dengan orang Betawinya. Yes. Dan yang kedua, kalau saya nggak salah menyimak, inilah konsekuensi orang berpartai. Ya, Sebagai petugas partai. benar. Ini orang sering salah. Dianggap kalau petugas itu kacung. Jongos. Saya bilang berkali-kali saya bicara. Coba baca ADART. Ini buzzer-buzzer. Ketua Umum Megawati juga petugas. Iya. Kita ini petugas dan Iya. itu ada dalam ADART. Dan petugas itu adalah petugas ideologi. Iya, gitu. Orang-orang yang diberikan mandat partai untuk memperebutkan jabatan publik, Betul. untuk melaksanakan cita-cita partai, Betul, ideologi betul, partai, program-program partai. Iya. Tapi ini diplesetin seolah petugas tuh kacung, jongos. Iya, Hanya itu yang dimainin terdengar buzzernya, Bang gitu Dul. kan. Itu yang terdengar. Makanya saya bilang, oh kok jadi begini ya. Saya pikir semua apapun partainya, kader-kader partai itu adalah petugas dari partai Yes, mereka. petugas aparatur ideologi. Apa dasarnya mereka bisa Iya. maju kalau memang bukan ditugas? Dan mereka ditugaskan dengan surat tugas, Betul. surat Betul. mandat kan gitu ya, untuk merebut hati rakyat. Benar. Tapi Bang, saya minta maaf ya Bang. Bukan sekarang karena saya yakin saya sudah diputuskan menang. Hanya tinggal menunggu keputusan KPUD berdasarkan hasil MK. Tapi dari awal saya yakin saya menang Bang. Saya juga yakin, Bang. Saya nggak tahu. Saya juga yakin, Bang. Makanya saya nggak mau cawe-cawe, Bang. Saya kalau ditanya, kenapa nggak pernah ikut rapat untuk DKI? Mas, saya yakin itu menang. Jalannya sudah ada. Saya biar mikirin daerah yang lain. Betul. Saya langsung bilang sama Mas Pram, itu saya masih punya di Penogoro 72. Minta relawan pakai. Gitu. Ya, jadi artinya Saya nggak ada keraguan, Bang. saya jujur ya, bukan karena udah menang. Tapi saya nggak tahu dari awal. Ada perasaan itu ya. Sampai berani ngomong sama Mas Pram. Mas, ini kan mau undian. Saya yakin kita dapat nomor 3. Nomor 3. Dari mana Bang tahu? Nggak tahu perasaan saya. Kita akan dapat nomor 3. Itu saya bicara di atas truk menuju KPUD. Truk itu yang oplet ya, itu. untuk yang kita konvoy palang ke ini. konvoy. Udah duduk di KPUD. Saya udah berbisik sama Mas. Mas, ini ambil yang kanan, yang ujung. Yakin Mas? Iya. Gue nyambil yang kanan. Oh, kayak ada ini feeling yang kuat ya. Saya feeling gitu loh. Dan maaf, habis kita KPUD bisa dilihat di apa ya Di internet lah. jejak digital. Saya diwawancara kita diwawancara Najwa Shihab kan. Saya ngomong sama Mbak Nana, Mbak, nggak tahu dari mana. Aku yakin aku menang. Dari mana lu yakin menang? Alhamdulillah. Gue nggak tahu, gue bilang, gue yakin menang. Nah artinya bukan apa. Itu juga mungkin membuat semangat kita Yes, nggak betul. membaca oleh orang. Jadi semangat tuh datang karena menyatunya apa? Raga dengan Betul. tanah dan Benar. semestanya kan Benar. begitu ya. Benar. Itu yang tidak memaksakan diri. Benar. Tapi kalau memaksakan diri ya minta tolong sama orang lain. Bukan sama yang di atas atau sama rakyat. Kita mau minta tolong sama siapa kalau kita cuma sendiri kan? Jadi yang memang kemampuan kita kan. Iya. Nah cuman bukan apa, Bang. Kembali lagi mungkin dalam frame yang kecil. Warung saya ini tempat yang unik. Resonansinya kuat. Nah, jadi mungkin 6 bulan, 3 bulan. Yang pasti itu mungkin 2 bulan sebelum berkumpul lah orang di sini. Itu kumpul di sini, makanannya disediakan. Enggak, warung dia makan aja. Pada bayar, nggak akan Bayar. kampanye. No, bayar. Jadi sebelum maju nih Bang. Oh iya. Mereka tahu kan kita nggak bisa maju. Ya. Belum ada MK. Iya, karena putusan MK keluar ya. Jadi waktu itu mereka bilang, Bang, kita ini bukan pakaian kotor yang mau dimasukin ke kotak kosong. Ya. Kita lawan. Ya. Cuman bagaimana cara lawannya kita belum ada. Betul. Emang PD nggak bisa maju, kita juga ditinggalin semua. Ya, PKS pergi, PKS yang lain juga. Tiba-tiba MK. Itu Betul. kan yang membuat kunci terbuka. Pertolongan semesta. semesta. itu juga. Benar, jadi nggak bisa dipungkiri.
Dicoba juga lewat balik kan, PDP Ya, kan. betul. Turunlah semua masyarakat kan. Dengan Garuda Biru. Nah, itulah yang membuat dalam pengertian keimanan saya bismillah, saya maju. Ya. Makanya kenapa Mas Pram selalu bilang, Bang, kita fight, yuk kita fight. Mantap. Jadi banyak sekali yang bisa kita belajar, apalagi anak-anak muda ya. Yang paling penting, walaupun banyak berkumpul, bergaul dengan perempuan cantik, nggak pernah tergoda, Bang Dul. Nggak pernah ada apa namanya gosip-gosip yang ngawur lah. Itu nggak usah kita bicarakan. Kumpetin aja. Kalau gitu belajar dong. Oke, sekarang kita tinggalkan yang kemarin. Ya. Bang Dul. Ya. Apa mimpi Bang Dul untuk orang Betawi? Ada permintaan yang unik dari dua komponen besar. Dan nggak pernah terjadi mereka bisa berjalan bersama, yaitu FBR dengan Forkabi. Oke. Permintaan mereka apa? Yaitu tentang kemajuan kebudayaan Betawi. Ya. Saya bilang kalau itu permintaannya, itu pasti akan menjadikan saya skala prioritas. Dan mereka sudah punya kajian, dan ini tinggal dijalankan saja. Nah, makanya pada waktu kita deklarasi, semua FBR dengan Forkabi menyerahkan kepada kita. Ini yang kita minta. Mereka nggak minta apa-apa. Saya bilang, wah, kalau memang buat kemajuan kebudayaan Betawi, saya ada di situ. Ya, itu memang tugas negara, tugas pemimpin. Tugas ya? pemimpin kan. Nah, singkat kata, tentu bukan saja saya membangun kebudayaan Betawi saja. Ya. Karena ini kualinya Karena Indonesia. betul. Ya. Artinya, ya kan kita membelah visi misi kan kita berangkat dari sebuah undang-undang nomor 2 tahun 2024 Ya, betul. tentang DKJ. Yaitu Jakarta menjadi kota ekonomi nasional dan kota global. Oke, ekonomi nasional apa sih? Nah, kemudian kita jabarkan kota global apa sih? Ternyata ada 5 kriteria kota global. Dari 5 poin itu, nomor 4 itu adalah masalah kebudayaan. Oke. Jadi kalau Jakarta ini tidak punya identitas budaya, dia tidak bisa masuk dalam Betul, kriteria karena kebudayaan. kebudayaan itu kan akar ya. Betul. Sebuah negara atau orang tanpa akar, Betul. tentu akan goyah, Benar. tidak akan kuat. Tentu kebudayaan itu Artinya penting ada sekali. identity gitu di Yes. situ kan. Walaupun memang misalnya Itu ada value juga, Itu nilai, value juga belief, itu kan. sistem Nah, thinking. Betul, makanya itu. Inilah momennya Jakarta unggul karena dia punya komponen. Walaupun memang bukan Jakarta ini Betawi saja. Ya. Di sini adalah masyarakat yang dibilang kosmopolitan, metropolitan. Nggak mungkin kita memajukan ini saja. Tapi kan tetap saja dimungkinkan ada yang namanya diskresi. Oh, iya. Di mana-mana juga ada namanya ya. Karena kemarin ada satu perda, kenapa kebudayaan Betawi nggak bisa menonjol? Ada larangan karena ibu kota. Oh, tidak boleh satu Tidak etnik boleh satu etnik mendominasi. mendominasi. Nah, kalau sekarang tidak menjadi ibu kota. Oh ya, oke. Dia berhak. Ibu kota kita entah di mana ya. Betul. Misalnya gini, Gapura, apa ya bagusnya? Iya kan, supaya ada identitas gitu kan. Makanya istilahnya mungkin nanti apa Gapuranya seperti apa, supaya itu bagian yang harus kita ciptakan. Kayak Jogja itu kan punya khas gitu loh. Betul. Kenapa enggak Sudirman Tamrin tuh boleh Mungkin. jalur apa namanya? Delman. Delman lagi barangkali. Orang mondar mandir. Itu. Misal seperti itu. Penting kan saja. terjaga Betul, kebersihannya dan betul. teratur. Artinya Ya. itulah komponen kebudayaan menjadi poin nomor 4 sebagai kota global. Oke, nah sekarang Ya. saya kembali lagi nih ke orang Betawi. Karena gimana pun kan kita Indonesia ini, Jakarta ini berutang sama orang Betawi. Ya. Tadi kebudayaan sih oke. Ya. Tetapi kan ada banyak enclave-enclave ya, pemukiman orang Betawi. Dan salah satu problem kan bagaimana memasukkan mereka dalam proses produksi, tanda kutip ya. Artinya bisa bekerja secara profesional, bisa mendapatkan akses ke pendidikan dengan baik. Betul. Ini kan harus ada yang namanya apa ya? Kalau kayak 30% perempuan itu apa istilahnya itu diskresinya saya lupa. Tapi ada kekhususan seperti dan itu saya kira tidak salah. Tidak. Tidak salah dan justru harus diperjuangkan Betul. sebagai native gitu ya, kayak di negara-negara lain seperti Australia, New Zealand gitu-gitu Ya, kan. ya. Itu saya kira perlu juga tuh Bang Dul. Oke, artinya begini Bang. Kalau memang demografi, Jakarta ini, Betawi itu kan komponen nomor 2. Yes. Pertama di Setelah sini Jawa. Jawanya tinggi, kemudian baru Betawi, kemudian ada Sunda segala macam kan. Nah kalau tadi abang bicara tentang komponen Betawi, mereka itu sangat jauh dengan pendidikan. Betul. Kenapa aku bikin sidul anak sekolahan? Ya. Mereka ingin sekolah. Karakteristiknya ya. Karakteristiknya, maaf ini dulu ya. Iya. Dulu gini bang, abang bisa cek atau bisa kita bikin survei.
Banyakkah orang Betawi yang kerja di pemerintah daerah? Tidak. Karena dulu ada anekdot mengatakan, lo kerja sama pemerintah, sama juga lo kerja sama company. Oke, sejarah itu. Ini sejarah. Sejarah sosiologi. Sejarah sosiologinya. Makanya mereka nggak mau terlibat menjadi amtenar misalnya. Nggak. Lebih bagus maaf ya guru ngaji aja atau segala macam. Berkebun Dulu segala macam. Sekarang nggak ada tukang kebun duren, lagi. segala macam. Jadi kalau dia kerja di pemerintah, lu sama juga kerja sama company. Itu anekdot yang memang terjadi. Tapi mereka juga sadar pendidikan penting. Yes. Cuman dari mana mereka harus berangkat? Kembali lagi berbenturan. Perempuan lo nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ntar lo kawin juga. Itulah nasibnya Nap. Itu kan betul refleksi. Si Dul mau jadi tukang insinyur, si babinya ngamuk aja. Udah berapa hektar tanah gue jual, sekolah nggak kelar-kelar lo. Artinya seperti itu bang. Nah, komponen pendidikan, kalau ini di up yang pertama, dia bisa ngejar semua bang. Karena secara kultur, Betawi ini sudah nggak harus diajarin berbeda. Iya. Maaf bang, saya lahir di Kemayoran, di situ etnis Tionghoa ada, di situ etnis Batak, udah blended udah deh. Saya dari kecil bahkan saya sekolah saya di sekolah Katolik dari kelas 0 sampai kelas 1 SMA. Tapi setiap sore saya ngaji. Nah artinya Betawi itu udah jangan diajarin berbeda. Kita udah terlalu biasa. Jadi beda itu rahmat buat kita. Nah jadi aneh kalau kita digoyang dari sudut itu. Betul. Waduh, kalau itu malah kita berbalik ngelawan. Nah jadi artinya ya ini kan ada karena tadi ada aspek historis, akhirnya secara sosiologis ini kan menjadi satu custom ya. Bahwa lu ngapain sekolah, yang penting lu pintar agama, gitu kan. Yang perempuan lu cepat nikah, dapat suami. Yang laki-laki yang penting lu tiap hari bisa makan. Nah ini kan yang harus dirombak. Nah ini yang dirombak. Nah rombak yang pertama harus pendidikan. Pendidikan, betul. Nggak bisa dikejar yang lain. Makanya kenapa Mas Pram, saya memberikan, bukan input saya memberi, Mas, ini banyak sekali. Mungkin bisa dihitung, tapi ukurannya banyak. Banyak anak-anak kita yang tidak bisa membayar ijazahnya. Ijazahnya ditahan oleh sekolah. Harus ditebus. Karena ada komponen yang mereka belum melunasi. Bukan berarti ijazah itu ada harga, tidak. Tapi SPP tidak bayar, mungkin uang gedung. Akhirnya pertama kali Mas Pram, oke Mas, kalau gitu kita akan putihkan semua ini. Kita akan ambil alih semua ini. Supaya kalau mereka sudah punya ijazah, mereka bisa melanjutkan sekolah. Oke, sekolahnya alhamdulillah. Saya mendengar walaupun dari jauh sudah gratis. Tapi komponen gratis lewat mana? Pasti dengan KJP. Ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar. Kemudian ada yang namanya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Pasti lewat itu. Kemudian ada komponen, ini ada negeri, ada swasta. Bisa negeri dan bisa swasta. Karena Pemda DKI punya kemampuan untuk itu. Nah jadi artinya saya sangat yakin bang, kalau pendidikan berangkat duluan akan semua ngikut. Pendidikan dan tentu pelatihan. Tentu dengan pelatihan dengan di apa. Nah, sekarang kan nggak hanya ijazah, lu ada keterampilan apa kan gitu. Betul. Artinya karena saya suka ini nih, kan yang sering jadi problem tuh. Misalnya ada industri dekat situ atau ada mall atau ada aktivitas bisnis. Ini kan selalu digambarkan dan memang kejadian ya udah biaya ini atau parkir atau apa kan harusnya bisa lebih dari situ. Betul. Anak-anak orang Betawi berikutnya gitu ya. Benar. Nah itulah komponen itu yang sedang kita benahi. Kita tingkatkan kesejahteraan mereka dengan pelatihan. Ya artinya maaf. Ya tentu mengejar pendidikan tinggi mungkin melalui jenjang awal. Sementara kan ini harus breeding dari bawah. Harus dari bawah. Mungkin ya, tapi yang sudah ada sekarang yang muda. Nah, di sini ada banyak program yang bisa didesain. Makanya kenapa kita punya tagline nggak usah ribet. Dulu PPSU itu minimal kerja PPSU sebagai pasukan oranye Ahok. Itu harus SMP ijazah. Ribet. Besok kita bilang nggak usah ribet. Yang penting lu bisa baca, bisa nulis, bisa sekolah ini, bisa kerja. Artinya dengan ijazah SD bisa nggak ada masalah. Artinya kan orang juga paham kita mau kerja di mana sih. Kalau kita mau kerja di tempat tinggi pasti kriterianya tinggi. Tapi kalau kerja sebagai ini, kenapa sih kita bikin ribet? Makanya kita punya tagline, kita nggak mau ribet. Gitu. Ya apalagi kan banyak program perbankan, himbara atau yang lain ya. Betul. Sosial misalnya kan ada seperti program Mekar tuh yang modal harian bisa mingguan berkelompok. Betul. Artinya Bang Dul punya banyak amunisi sebenarnya untuk. Betul. Makanya Mas Pram kenapa mau bikin yang disebut Jakarta Fund? Ya kan. Secara nyata ini artinya gini.
Silpa DKI tahun 2023 itu hampir 6T. 6 triliun siapanya. Makanya 6T, Bang. Nah, artinya dengan Silpa ini bisa melakukan berbuat sesuatu di 2024. Apalagi kemarin 2025 sudah diketuk anggaran 91T. 91. Pasti akan ada Silpa lagi kan? Yes. Nah, untuk meningkatkan PAD atau APBD, inilah Mas Pram kita akan membuat yang disebut Jakarta Fund. Untuk apa? Untuk kita memberikan banyak subsidi kepada masyarakat Jakarta. Misalnya orang bilang, Bang, bisa nggak untuk dana abadi buat kebudayaan? Bisa. Bisa nggak kita ningkatin misalnya gaji guru honorer? Bisa. Bisa nggak bikin satu kampung Betawi? Sangat bisa. Bukan hanya Chinatown kayak. Sangat bisa. Cuman saya nggak mau nyebut sekarang. Oke, sip. Nanti saja supaya kejutan. Sorry. Nggak apa-apa. Wah, ini karena Ada pemikiran dulu, Bang. Mungkin Abang, kayak kalau Abang lama di Jakarta. Dulu itu yang namanya Jakarta Fair, belakangnya Monas. Iya, betul. Sejak Jakarta Fair pindah ke Kemayoran, kunjungannya sedikit. Betul, karena harus Tadi kan masuk Abang bayar. yang bikin kampung Betawi. Bisa saja kalau misalnya Jakarta Fair gue pindahin lagi ke Monas. Iya, betul tuh. Nah, gitu. Dan bisa dibikin per 6 bulan, per 3 bulan dengan tema yang berbeda-beda. Betul, Mantap. betul. Oke, nah kita tinggalin dulu tuh karena Abang tentu harus mengkonstruksinya dalam konteks teknokratis. Ya. Oke. Sekarang yang kedua nih, pendukung Bang Dul dan Mas Pram nih, Jackmania. Mereka apa yang mereka inginkan? Mereka tuh sebetulnya minta satu home base. Home base, Iya kan? markasnya lah dulu di Menteng sana ya. Iya, Menteng kan pindah ke Lebak Bulus. Kemudian pindah lagi, sempat ke Sawangan. Sampai sekarang mereka nggak punya home base. Oke. Ya memang logika saya tidak mungkin sebuah kesebelasan tidak punya home. Home base. Ya. Sekarang mereka main di Pakansari. mana Pakansari Bekasi. Oh, Iya. Bagaimana coba home base-nya di Sawangan main di Bekasi? Kenapa tidak main di JIS? Sawangan aja udah bukan Jakarta ya? Sawangan saya juga bukan Jakarta. Masuk Bogor itu. Sebetulnya ada potensi yang dibilang Sumantri Brojonegoro. Yes, yang di Kuningan. Nah, Kuningan itu ada lapangan bola, pernah punya mes. Saya sudah bicara sama Mas Pram. Mas, Itu punya DKI ya? itu DKI. Bukan Bakri. Memang Family, itu yang sedang saya mau kerjasama dengan Bakri. Oh, kerjasama. Itu yang kita mau saya pelajari, kan Bakri di situ juga ada universitas banyak, Bakri. iya. Tapi masih ada stadion. Iya, di belakang. Kemudian Persija juga punya shop, punya toko di situ. Ya, dan ada juga itu punya betul. provinsi ya, Punya di belakang provinsi. hotel itu. Saya kebetulan sudah ke situ, udah lihat. Oke. Jadi kalaulah Persija punya home base, itu bagi mereka sudah cukup punya kebanggaan. Oke. Nah sekarang memang kendalanya adalah yang saya pahami Bang, pemerintah daerah itu tidak boleh membiayai dunia profesional. Yes. Perserikatan boleh. Kalau perserikatan, ya, Gitu. karena dia tidak profit. Tidak profit. Makanya waktu ada yang bertanya, Bang mungkin nggak jazz gratis? Nggak bisa. Nggak mungkin. Ya. Persija main situ gratis? Nggak mungkin. Bisa temuan BPK. Bisa nanti. temuan lagi. Sekarang operasional gimana? Ya. Tapi kita bisa memberikan komponen lain. Yes. Misalnya keringanan pajak, tontonan, segala macam. Itu bisa. Atau lewat CSR, BUMD, dan lain-lain. Betul. Tapi juga sudah punya pemikiran kita. Sport ini industri, Bang. Betul. Ini kalau kita nggak punya goal ke sana, Iya. sulit memajukan sepak bola loh. Bukan Ya. hanya Persija. Padahal nih supporternya udah militan-militan. Udah militan tinggal di manage lagi kan. Jadi artinya ya seperti itulah. Mungkin ada pengusaha yang tertarik untuk ikut membesarkan gitu. Ini kan lucu nih. Persija ini PT, Bang. Oh, PT ya? Ya, PT Persija. Oh. Dikelola oleh perusahaan terbatas. Artinya bukan Pemda. Oke. Pemda belum bisa karena nggak boleh Nggak aturannya. boleh. Ya dulu boleh, tapi boleh nggak boleh lagi. perserikatan. Nah makanya kalau ada prof, Nah sekarang udah profesional. nah artinya kenapa kita bilang oke, kalau gitu Persija kita olah untuk melakukan pembinaan muda. Supaya apa? Ya sepak bola ini bukan hanya milik profesional, Yes. tapi amatir juga bergerak. Kemudian pemain-pemain muda ini kita bukan nggak naturalisasi. Sempat grooming lah. Bukan grooming lah. Artinya di luar, Bang. Barcelona, mau Madrid, itu semua mereka lahir dari sekolah sepak bolanya. Betul. Kalau nggak begitu, sulit kita Iya. melakukan itu. Jadi artinya Persija adalah bagian dari kota Jakarta yang harus kita pikirkan solusinya. Gitu.
Jadi memang dia udah milik swasta ya. Jadi nggak mungkin dikasih gratis tuh jis atau Lebak Bulus gitu ya. Nggak mungkin. Oke. Saya percaya nanti Bang Dul akan berpikir lebih keras tuh sama Mas Pram untuk urusan ini. Betul. Karena ini kan kebanggaan ikonnya Jakarta nih, Jackmania kan. Ini soal pride nih. Soal pride, betul. Yang bikin sono kemarin keteteran kan juga nih. Pasukan oranye ini. Betul. Oke, nah terakhir Bang Dul. Ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan sama masyarakat Jakarta ini? Saya pertama ucapin terima kasih sama masyarakat Jakarta dukungan Anda semua ini membuat kita bukan menang tapi diberikan kepercayaan untuk memimpin Jakarta. Iya. Nah, saya dengan Mas Pram bertekad akan mengembalikan kepercayaan ini semaksimal mungkin yang kita akan lakukan. Tentu tujuan kita adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta walaupun kita juga paham Mas, tidak mungkin selesai dalam waktu 5 tahun. Nggak mungkin Mas, pengalaman saya. Banjir rob terjadi sekarang di Muara Baru, Muara Karang, segala macam itu harus dipikirkan. Nah jadi artinya kemudian maaf kebakaran tiap bulan terjadi. Karena penataan kawasan pemukimannya. Makanya satu saat kita akan juga berkumpul dengan masyarakat. Yuk, apa kita mau begini terus? Yuk, kita robah yuk nasib kita. Karena nggak mungkin kita akan berubah kalau kita sendiri nggak mau berubah. Kita ini hanya regulator kan, artinya, yuk apa yang kalian mau begini, oke, kita backup. Nah jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Nah mudah-mudahan kalau memang diizinkan Allah 7 Februari Mas Pram dan Bang Dul akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur dan mudah-mudahan kita akan bermanfaat bagi keluarga Jakarta. Tepuk tangan untuk Bang Dul. Jadi saudara-saudara semua, tentu banyak sekali yang kita bisa tangkap tadi dari sosok Bang Dul, baik seorang individu, kepala keluarga, artis, seniman, politisi, apalagi lengkap dah. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa orang yang tidak penuh ambisi, orang yang tidak ngotot-ngototan untuk sesuatu, justru dimudahkan jalannya ya. Amin. Sama yang di atas. Amin. Ya mudah-mudahan nanti tekad Bang Dul untuk mengangkat harkat martabat masyarakat kecil di Jakarta, orang Betawi, para perantau yang ada di daerah kumuh tadi disebut berulang kali, Kemayoran segala macam, tentu perlu terobosan. Ya kalau untuk kelas menengah saya kira sudah relatif sudah berjalan dengan baik. Sekarang Jakarta berhutang pada mereka yang berada di tempat-tempat yang kumuh tadi. Terima kasih, kami doakan sukses Bang Dul. Amin. Sampai ketemu di waktu yang lain. Terima kasih. Bye. Bang. Yes.